Halo semuanya, selamat datang di Serunya Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang ASEAN. Bagi kamu yang belum mengetahui materi tentang ASEAN atau lupa dengan materi ASEAN, maka video ini adalah video yang wajib kamu tonton. Sementara bagi kamu yang sudah mengetahui materi tentang ASEAN, boleh kok masih menonton video ini agar kamu tidak lupa. Baiklah, tidak usah basa-basi, kita langsung saja ke materinya. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, apakah kamu mengetahui bahwa ASEAN memiliki nama Indonesia atau nama lain dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan Perbara? Perbara merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Pada awalnya ASEAN terdiri dari 5 negara. 5 negara inilah yang disebut sebagai pendiri dari ASEAN. 5 negara tersebut adalah Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, kemudian Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos, kemudian Singapura yang diwakili oleh Raja Ratnam, kemudian Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan yang terakhir ada Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Lantas apa sih tujuan dibentuknya ASEAN? Nah, berikut ini adalah tujuan dibentuknya ASEAN, yaitu yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tata tertib hukum. Tujuan dari ASEAN yang selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian tujuan yang lain adalah saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian. Nah, kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan ASEAN dan apa saja tujuan dari ASEAN? Tetapi sebelum Pak Guru lebih lanjut lagi, Pak Guru ingin mengingatkan kembali pengertian dari ASEAN, yaitu sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara yang bergabung ke dalam ASEAN. Apa saja negara-negara yang bergabung ke dalam ASEAN? Yang pertama ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, negara-negara tersebut berada dalam satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Kalau kalian penasaran dengan letak atau posisi dari negara-negara tersebut, kalian bisa lihat peta berikut. Peta berwarna ungu adalah wilayah Myanmar, yang berwarna hijau adalah Thailand, kemudian yang warna coklat adalah Laos, kemudian yang berwarna biru agak keunguan itu adalah Vietnam, selanjutnya yang biru muda adalah Malaysia, kemudian orange adalah Brunei Darussalam, biru tua adalah Filipina, kemudian hijau tua adalah Singapura, selanjutnya yang kuning adalah Indonesia. Nah, tahukah kamu selain 10 negara anggota ASEAN tadi masih ada negara lain yang masuk ke dalam negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN? Apa saja yang termasuk ke negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN? Yang termasuk negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN yaitu Bangladesh, Palau, Papua Nugini, Republik Tiongkok atau Taiwan, dan Timur Leste. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada pembahasan arti dari logo ASEAN. Tahukah kamu apa arti dari logo ASEAN tersebut? Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN, sedangkan warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan, warna putih melambangkan kesucian, sedangkan kuning melambangkan kemakmuran. Nah, itu dia sepintas materi mengenai ASEAN. Apakah kalian sudah mengetahui sedikit tentang apa itu ASEAN?
Jika kamu masih belum jelas dengan materinya, silahkan ulang video ini sampai kamu menguasai materi ASEAN. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan selamat mendapatkan nilai 100 ya. Sampai jumpa.